Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Dewan Juri, yang kami hormati tim pemerintah dan juga tim oposisi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elisa Nilasari Simanjunta dari Universitas Internasional Batam sebagai tim pemerintah pembuka, yaitu sebagai tim pembicara pertama dengan mosi Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah, dan kami sebagai tim pemerintah sangat mendukung mosi ini. Kita tahu ya Dewan Juri dan juga teman-teman semuanya bahwa Bank Sentral ialah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem keuangan pada suatu negara dan dimiliki oleh pemerintah seperti Bank Indonesia dan juga bank lainnya. Hubungan Bank Sentral dengan pemerintah ialah bahwa Bank Sentral sebagai pemegang kas pemerintah, sehingga peran Bank Sentral ini ialah untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Di Indonesia, Bank Sentral seperti tadi saya kasih contoh ialah seperti Bank Indonesia, ialah untuk mengatur perekonomian dan juga keuangan di negara kita, yaitu di Indonesia. Salah satu peran Bank Indonesia ialah untuk mengatur pengeluaran pemerintah, dan ini sangat penting dan harus dibatasi oleh Bank Sentral terkait pengeluaran dari pemerintah. Tujuan dari Bank Indonesia sebagai sebagai center untuk mengatur pengeluaran pemerintah ialah yang pertama, bahwa Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain yaitu instruksi dan instrumen suatu bunga dalam operasi pasar yang terbuka. Dan Bank Indonesia ini itu juga mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan juga berimbang. Dan yang kedua ialah Bank Indonesia memiliki yang namanya peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya di dunia perbankan. Penciptaan kinerja dari Bank Indonesia ini melalui mekanisme pengawasan dan juga regulasi, seperti halnya di negara-negara lain. Sektor perbankan memiliki peran yang sangat dominan dan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini itu dapat yang namanya menimbulkan ketidakstabilan pengeluaran dan juga mengganggu yang namanya perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan ini, ialah Bank Indonesia harus yang namanya mengawas dan membuat kebijakan serta menegakkan hukum atau law enforcement, dan harus segera dijalankan. Bukti yang ada, yang kita tahu bahwa menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan yang namanya disiplin pajak itu memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Nah, pengeluaran dari pembiayaan ini itu bisa dikategorikan menjadi beberapa. Yang pertama ialah pengeluaran untuk pemerintah itu sendiri dan juga pengeluaran untuk masyarakat. Pengeluaran pembiayaan ini untuk masyarakat itu bisa misalnya pengeluaran untuk pembiayaan sekolah, untuk pembiayaan pembangunan jalan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ialah pengeluaran untuk pemerintah. Ini sifatnya ialah personal dan juga untuk pemerintah itu sendiri, sehingga pengeluaran ini harus kita batasi dan juga pemerintah harus tahu bahwasannya pengeluaran yang dikeluarkan ini untuk masyarakat atau untuk pemerintah itu sendiri. Kalau misalnya pengeluaran ini untuk masyarakat, pemerintah harus menggunakan dengan bijaksana, bukan hanya pengeluaran yang dipakai untuk pemerintah itu sendiri saja. Sehingga kami dari tim pembuka pertama ini sangat mendukung mosi ini. Dan di sini saya mempunyai dua argumen terkait mosi ini. Yang pertama ialah Bank Sentral menjadi center untuk memanajemen pengeluaran pemerintah. Nah, jika pemerintah mengeluarkan anggaran lebih besar daripada pemasukan, maka akan mengalami yang namanya defisit, sehingga utang negara akan semakin bertambah. Kita tahu bahwa hukumnya suatu negara itu efektif apabila pengeluarannya itu lebih kecil daripada pemasukan. Nah, untuk menghindari defisit ini, maka Bank Sentral harus yang namanya membatasi pengeluaran pemerintah tersebut.
Artinya, jika perekonomian yang sedang mengalami ekspansi, maka pengeluaran pemerintah itu harus yang namanya dikurangi atau berkurang, atau penerimaan pajak yang semakin bertambah, sehingga pemasukan dari suatu negara itu semakin besar daripada pengeluaran tersebut. Sehingga bank sentral inilah yang harus membatasi pengeluaran pemerintah agar tidak terjadinya yang namanya ekspansi. Nah, yang kedua ialah bank sentral sebagai fondasi pengeluaran pemerintah yang sifatnya tidak urgensi. Kenapa Dewan Juri begini? Supaya tidak terjadi yang namanya kekacauan perekonomian. Nah, dikarenakan pengeluaran yang tidak urgensi, seharusnya pengeluaran ini bersifat secara primer bukan sekunder. Misalnya ketika suatu negara pengeluarannya pemerintah ingin mengeluarkan bahan-bahan misalnya secara sekunder, seharusnya lebih diutamakan secara primer. Sehingga kita tahu ke depannya, kita tidak tahu bahwa ke depannya akan terjadi yang seperti apa. Maka dari ini pemerintah harus lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan atau pengeluaran secara primer daripada sekunder. Sehingga kita dapat menghindari itu dengan tahu pengeluaran urgensinya. Nah, pemerintah sendiri itu harus mengetahui pengeluaran urgensi secara primer untuk masyarakat, bukan urgensi secara sekunder. Maka dari itu, sekian pendapat saya terkait mosi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.